Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Albertino Putra Aldarman. Saya dari kelas 10C di SMA Franciscus Xavierus Ruteng. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas seni budaya yang kedua, yaitu membuat video penjelasan tentang materi musik vokal, musik instrumental, dan musik lainnya. Yang pertama, musik vokal. Musik vokal adalah jenis bunyi yang ditimbulkan oleh suara manusia. Ada dua jenis musik vokal. Yang pertama, jenis-jenis musik vokal. Ada 7 jenis vokal yang ada dalam teori musik. 1. Solo, yaitu nyanyian tunggal oleh seorang penyanyi. 2. Duet, nyanyian yang dibawakan oleh dua orang penyanyi dalam paduan suara. 3. Trio, nyanyian yang dibawakan 3 orang penyanyi dalam paduan suara. Yang keempat, quartet, nyanyian yang dibawakan oleh 4 orang penyanyi dalam paduan suara. 5. Quintet, yaitu nyanyian yang dibawakan 5 orang penyanyi dalam paduan suara. 6. Sektet, yaitu nyanyian yang dibawakan 6 orang penyanyi dalam paduan suara. 7. Kor, yaitu suatu paduan suara besar yang terdiri dari puluhan atau ratusan penyanyi dengan menggunakan 4 jenis suara utama, yaitu sopran, alto, tenor, dan bass. Jenis-jenis nyanyian. Ada 5 jenis nyanyian yang dapat dipelajari. Yang pertama, requiem, yaitu nyanyian pada upacara gereja Kristen untuk mengenangkan orang yang telah meninggal dunia. Kedua, himne, yaitu nyanyian pujian kepada Tuhan, tanah air, dan pahlawan. 3. Koral, yaitu nyanyian gereja pada kebaktian umum dalam satu suara. 4. Serenade, yaitu nyanyian sore hari untuk menghormati seorang tamu atau pembesar. 5. Kanon, yaitu suatu nyanyian berupa paduan suara berkelompok yang dibawakan secara bergilir atau susul menyusul kelompok demi kelompok. Yang berikut, musik instrumental. Musik instrumental yang lebih besar dapat digolongkan dalam 7 jenis adalah: yang pertama, konser, yaitu suatu pergelaran dengan menggunakan satu jenis alat musik utama, misalnya konser piano, konser biola, dan lain-lain. 2. Orkes, yaitu suatu pergelaran musik dengan menggunakan seperangkat alat musik sejenis, misalnya orkes dari alat-alat musik tiup saja dan orkes dari alat-alat musik yang dipetik saja. 3. Orkes simfoni, yaitu orkes raksasa atau besar yang terdiri dari berbagai jenis alat musik. Orkes simfoni terbagi dalam seksi-seksi dan tiap seksi terdiri dari alat-alat musik sejenis yang terbagi menurut jenis suara. Yang keempat, orkes fanfare, yaitu orkes yang dalam pergelarannya hanya menggunakan alat musik tiup yang terbuat dari logam, misalnya orkes trompet. 5. Orkes kamar, yaitu orkes yang pemainnya terdiri atas 5-15 orang dan menggunakan alat musik yang bermacam-macam atau bebas. 6. Orkes string, yaitu orkes yang dalam pergelarannya hanya menggunakan alat musik yang bergesek, misalnya orkes biola. 7. Orkes gambung, yaitu orkes yang menggunakan alat musik gambung sebagai alat musik utama. Ada beberapa jenis musik yang lain yang mau dipelajari, antara lain: yang pertama, musik keagamaan, yaitu musik khusus untuk upacara agama. Musik ini berasal dari zaman purba, di mana orang yang masih menyembah dewa-dewa atau berhala-berhala. 2. Musik gerejawi, yaitu musik khusus untuk upacara liturgi agama Kristen pada kebaktian di gereja. Jenis musik ini adalah vokal dengan iringan orgel. Jenis ini dimaksudkan dengan pemujaan kepada Tuhan. Yang ketiga, musik klasik, yaitu musik yang berasal dari kebudayaan tertentu dengan mutu seni yang tinggi dan kebanyakan digemari dalam dunia musik. Musik klasik dapat dipertahankan sepanjang masa dan dihargai sebagai musik standar dari suatu bangsa. Yang keempat, musik nasional, yaitu musik yang bersifat kebangsaan. Syair-syairnya biasanya lahir dari masa-masa perjuangan. Musik ini banyak bertema tentang pemujaan kepada tanah air dan bangsa. 5. Opera, yaitu suatu pementasan sandiwara yang dilakukan dengan musik vokal. 6. Sio, yaitu opera kecil tentang kisah sengsara Yesus. 7. Sonata, yaitu suatu hidangan musik instrumental yang merupakan bagian dari suatu konser besar. 8. Nocturne, yaitu musik malam hari saat menjelang tidur. 9. Preludium, yaitu bagian pembuka dari suatu karya musik besar. 10.
postludium, yaitu bagian penutup dari suatu karya musik besar. Yang berikut adalah pengertian dari akor. Akor adalah susunan nada yang terdiri dari 3 buah nada atau lebih, yang dimainkan atau dibunyikan secara bersamaan atau serempak. Dengan kata lain, akor merupakan kumpulan 3 nada atau lebih, yang jika dimainkan secara bersamaan akan terdengar harmonis. Contoh alat musik yang bisa dimainkan akor adalah gitar, organ atau keyboard, angklung, kolintang, dan sebagainya. Teknik membunyikan akor-akor ini tetap mengikuti aturan musik yang sudah berlaku dengan memperhatikan susunan nada-nada yang tetap. Yang berikut, tingkatan akor trinada atau 3 nada. Sebelum kita menyusun akor trinada, harus kita perhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, penyusunan akor mayor selalu memperhatikan jarak interval nada adalah 1 1 1/2, 1 1 1 1/2. 2. Penyusunan akor kali ini lebih memprioritaskan pada tangga nada C mayor atau natural dan kunci C. 3. Teknik penyusunan akor trinada adalah nada pertama melewati 1 buah nada untuk mendapatkan pasangan nada kedua, selanjutnya melewati 1 nada berikutnya. 3. Teknik penyusunan akor trinada adalah nada pertama melewati satu buah nada untuk mendapatkan pasangan nada kedua, selanjutnya melewati 1 nada berikutnya untuk mendapatkan pasangan nada ketiga. 4. Untuk lebih jelasnya, akan ditampilkan terlebih dahulu susunan tangga nada natural dengan menggunakan notasi angka dan huruf. Yang berikut penggolongan akor. Dalam penggunaannya, akor dikelompokkan dalam 2 bagian, yaitu akor pokok atau mayor dan akor tambahan atau minor. Yang tergolong akor pokok atau akor mayor adalah tingkat 1 atau tonika, tingkat 4 atau subdominan, dan tingkat 5 atau dominan. Dengan menguasai 3 akor pokok atau mayor ini, kita sudah bisa menyanyikan atau mengiringkan sebuah lagu mayor. Yang tergolong akor tambahan atau minor adalah tingkat 2, 3, 4, dan 7. Dalam tangga nada natural, akor tambahan ini disebut juga akor minor, yang dipakai sebagai variasi dalam lagu jika dianggap perlu, sehingga dalam penggunaannya akor tingkat 2 disebut juga akor D minor, akor tingkat 3 disebut juga akor E minor, akor tingkat 6 disebut juga akor A minor, dan akor tingkat 7 disebut juga akor B diminished atau B dim. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.